Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ayakau. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi yaitu sistem pendukung keputusan klinis untuk diagnosis dan perencanaan perawatan dalam mata kuliah pengembangan informatika medis. Oke, latar belakang kami mengembangkan aplikasi ini karena masalah kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti distribusi tenaga medis yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Selain itu, kurangnya integrasi data medis sering menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang optimal. Ditambah lagi, prevalensi penyakit tidak menular yang semakin meningkat dan minimnya kesadaran pasien terhadap langkah preventif menjadi isu yang perlu segera diatasi. Hal ini mendasari pengembangan solusi berbasis teknologi yang dapat menjawab permasalahan ini. Kemudian dari visualisasi kita bisa melihat sebaran tenaga perawat di Indonesia itu terfokuskan ada di Pulau Jawa. Kemudian ada integrasi data medis di selanjutnya itu masih terfokuskan juga di Jawa. Kemudian prevalensi penyakit tidak menular itu paling tinggi kecelakaan lalu lintas, kemudian hipertensi dan radang sendi. Kemudian data selanjutnya itu jumlah dokter masih lagi-lagi terpusat di Pulau Jawa. Adapun tujuan dan manfaat dari aplikasi ini, tujuan yang pertama itu mempermudah dokter dalam menganalisis risiko penyakit berbasis data. Yang kedua, memberikan rekomendasi kesehatan preventif kepada pasien. Yang terakhir, mengintegrasikan data genetik dan lingkungan dalam sistem sistem kesehatan. Terus manfaatnya bagi dokter itu bagi dokter mendukung pengambilan keputusan berbasis data, bagi pasien mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko kesehatan mereka. Bagi admin atau pakar meningkatkan efisiensi pengolahan data medis dan memastikan integrasi data yang optimal. Proses bisnis. Pertama nanti yuk, sistem akan melakukan pengumpulan data dari inputan si user. Terus hasil dari pengumpulan data tersebut akan dianalisis dan sistem akan memunculkan hasil serta rekomendasi. Nanti sistem akan merekomendasikan apakah dia konsultasi atau tidak. Terus kalau misalkan konsultasi, user nanti akan melakukan konsultasi bersama dokter. Nah, langkah selanjutnya apakah hasil dari konsultasi tersebut apakah akan ada langkah tindak lanjut? Jika ada, nanti dokter akan memberitahukannya. Kemudian ada use case fitur utama. Pertama, ada pengumpulan data kesehatan. Pasien mengisi data kesehatan seperti riwayat penyakit, gaya hidup, dan hasil tes genetik. Admin melengkapi data tambahan seperti hasil laboratorium atau data lingkungan. Yang kedua, ada analisis resiko penyakit. Sistem menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data pasien dan menghasilkan laporan resiko berdasarkan faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Kemudian yang ketiga ada penyajian hasil analisis. Dokter dan pasien menerima hasil analisis berupa tingkat resiko penyakit dan rekomendasi tindakan medis dalam format visual. Yang keempat, ada konsultasi online. Pasien dapat berdiskusi dengan dokter melalui fitur chat untuk membahas hasil analisis atau mendapatkan rekomendasi lanjutan. Yang kelima, ada manajemen artikel kesehatan. Admin menyediakan artikel edukasi kesehatan untuk pasien, membantu membantu mereka memahami gaya hidup sehat dan langkah preventif. Peran aktor dalam sistem. Untuk user, akan mengisi data kesehatan seperti riwayat penyakit, gaya hidup, dan hasil tes genetik. Selain itu, pasien dapat melihat hasil analisis risiko kesehatan dalam bentuk visualisasi, berkonsultasi online dengan dokter, serta membaca artikel kesehatan untuk edukasi. Untuk dokter, meninjau laporan analisis risiko penyakit pasien, memberikan konsultasi melalui fitur chat atau telemedicine, dan memvalidasi langkah perawatan yang direkomendasikan oleh sistem. Untuk admin atau pakar,
mengelola data tambahan seperti hasil laboratorium atau data lingkungan, memastikan kelengkapan data pasien, dan menyediakan artikel kesehatan yang dapat diakses oleh pasien. Oke, di sini terdapat desain prototipe yang UI UX yang sudah kita buat. Yang pertama itu nanti akan ada halaman sebuah fitur aplikasi. Kan nanti kan aktornya tuh kan ada tiga, ada user, dokter, sama pakar atau admin. Nah, nanti apakah user akan apakah si pengguna itu user? Jika user maka nanti mengklik pengguna umum. Nanti akan disuruh login dan jikalau misalkan punya akun login langsung, ataupun jikalau belum punya nanti user harus membuat akun. Setelah akun tersebut terbuat nanti akan halaman aplikasi yang pertama kali dilihat dari user yaitu fitur dashboard ini. Di sini ada terdapat artikel sama fitur analisis penyakit gitu serta dokter-dokter. Terus di sini juga nanti user akan menginput eh, nama mereka, em, terus tanggal lahir mereka, serta nanti akan eh, isi akan harus mengisi formulir-formulir yang lain. Jika misalkan user ingin mengetahui penyakit apa, diabetes misal. Nah, sesudah misal diisi, nanti kan ada halaman lingkungan dan gaya itu. Nah, itu pertanyaan itu akan otomatis di eh, muncul diproses dari sistem yaitu AI. Jika sesuai sama isi penyakit yang diisi sama user. Sesudah user mengisi mengisi data tersebut, nanti si AI akan memproses apakah penyakit tersebut genetik atau ke dalam faktor lingkungan. Di sini nanti akan ada informasi lengkap tentang penyakit tersebut serta informasi lengkap tentang rekomendasi pencegahan. Terus user juga bisa konsultasi sama dokter. Di sini ada eh, berbagai macam dokter dari misalkan eh, dokter spesialis, dokter umum, dokter jantung. Nah, nanti jikalau misalkan user pengen konsultasi, user nanti akan membayar dokter tersebut melalui metode pembayaran yang sudah disediakan oleh admin. Sesudah itu nanti user akan dikasih notifikasi apakah pembayaran tersebut berhasil atau enggak, dan apakah konsultasi tersebut diterima atau enggak sama si dokter. Terus user juga bisa melihat artikel yang sudah disediakan oleh admin. Tujuannya agar user tahu mengetahui eh, tentang kesehatan serta hidup-hidup sehat untuk edukasi. Terus di sini juga ada fitur profil. Profil ini tujuan untuk keamanan yaitu email serta sandi. Nah, Oke. Nah, kemudian ada dokter. Nah, dokter ini dia itu dibuat oleh admin. Karena dokter itu harus apa ya? Intinya si admin itu harus memverifikasi ini dokter beneran atau tidak. Kemudian diseleksi apakah cocok dengan spesialisnya begitu. Kemudian di sini dokter ada pending konsul lah, berarti ada misalnya ada orang yang udah bayar, terus sistemnya mengarahkan ke dokter ini. Kemudian ini bisa ngechat ya, kemudian pending konsul ya begitu. Kemudian Budha Surigar nih bisa diterima atau tolak. Hmm. Kemudian di sini ada histori dana yang masuk. Bisa dari konsultasinya, terus ada tunjangan dari aplikasinya ini, Helgin. Kemudian ada total pendapatan bulan ini.
Kemudian di dokter ini kita bisa melihat dia ini spesialis apa, kemudian berapa pengalamannya udah berapa tahun, kemudian rating dari orang-orang tuh ada berapa, kemudian ini review, ya review dari orang-orang bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada fitur admin tujuannya berguna untuk mengedit atau melihat data sistem. Yang pertama itu ada dashboard. Nah, di sini gunanya dashboard itu untuk melihatkan berapa user aktif, user sama dokter yang aktif. Terus keuntungan yang didapatkan dari admin itu berapa. Terus eh, bisa eh, bisa juga ini ada nampilin eh, ada berapa dokter yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh seperti ini. Terus juga nampilin penyakit yang paling banyak dideteksi. Nah, ini penyakit paling banyak dideteksi ini di inputannya tuh dari eh, in- fitur analisis penyakit tadi yang berada di halaman user. Nah, terus ada juga ini top 5 best dokter ini dihitung tuh dari review yang didapatkan itu dari user yang konsultasi ke dokter. Nah, terus ini si Torto itu pengunjung tiap bulan pada aplikasi tersebut. Nah, ini revenue yang kayak tadi. Nah, nanti revenue tuh penghasilannya tuh akan dijelaskan itu nanti 80% 20%. Terus di sini juga ada dokter. Nah, gunanya ini untuk menambah dokter, untuk melihat dokter serta melihat profilnya. Di sini infotannya ada first name, last name, gender, mobile, password. Nah, ini tuh didapatkan dari hasil seleksi dokter tadi. Nah, jikalau misalkan kan tadi udah dijelaskan kalau misalkan dokter pengen masuk ke aplikasi ini harus mengikuti seleksi dan mengisi formulir. Nah, nanti ada di medsos nanti akan di-share melalui medsos media sosial eh, aplikasi terkait aplikasi ini. Terus juga ketika admin udah menambah dokter nih, admin bisa melihat daftar dokter yang ditambahin dalam tabel ini. Admin juga bisa menghapus dokter-dokter tersebut nah, jika dokter tersebut masa prakteknya udah kadaluarsa. Nah, setelah misalkan nih admin klik ini profil ini nanti akan muncul informasi lengkap tentang dokter tersebut. Terus juga di sini di fitur admin ini terdapat tabel user yang dari tabel akun user dari akun-akun yang terdaftar. Nah, admin juga di sini bisa akun menghapus akun user jika user tersebut misalkan dalam jangka waktu 6 bulan atau 3 bulan tidak aktif, nanti admin bisa menghapus user tersebut. Terus di sini juga admin bisa mengontrol artikel. Nah, gunanya artikel ini untuk mengedukasi si user biar tahu topik-topik terkini atau informasi tentang kesehatan gitu. Nah, nanti admin tuh ngupload judul, terus ngupload image apa sesuai dengan isi konten judul tersebut. Nah, nanti isi kontennya apa. Admin juga di sini bisa mengedit kembali artikel yang mereka upload serta menghapus artikelnya. Terus juga di sini ada profit nih. Nah, yang tadi saya bilang kan 80% 20%. Nah, di sini jadi proses bisnisnya tuh jadi eh, ketika misal si user pengen konsultasikan itu bayar. Nah, misalkan dari total fee-nya tuh bayarnya tuh 500.000 nih. Nah, admin tuh dapat 20% dari 500.000. Yang berapa misal 100.000.
atau berapa. Nah, yang didapatkan dokter kan berarti dari 100% itu nanti dipotong 20% jadi 80. Jadi 80 per 20. Nah, di sini tuh nanti halamannya tuh akan melihatkan revenue keuntungan tiap bulannya per tanggal ini nih. Misal nih 2025 0106. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.